Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nur Awali dari S1 Keperawatan dengan NIM C2214201-129 kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1, yaitu mengenai tentang hakikat sholat. Hakikat sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati, baik dalam berzikir maupun memuji. Sholat adalah kewajiban peribadatan formal yang paling penting dalam sistem keagamaan Islam. Kitab suci banyak memuat perintah agar kita menegakkan sholat, yakni menjalankannya dengan penuh kesungguhan. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pihaknya yang pertama kali akan diperhitungkan tentang seorang hamba pada hari kiamat ialah sholat. Jika baik, maka baik pulalah seluruh amalnya, dan jika rusak, maka rusak pulalah seluruh amalnya. Sholat menurut istilah adalah doa, sedangkan menurut syara adalah suatu ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang khusus, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah sholat adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan, yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan waktu yang ditentukan. Alasan Allah mewajibkan sholat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya sholat, bahkan Allah mengancam manusia yang lalai dalam mengerjakan sholat dengan ancaman keras. Dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Allah memerintahkan untuk sholat sebagai pembeda antara yang mukmin dan yang kafir. Selain itu, sholat merupakan ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil atau hukum diwajibkannya sholat tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 56. Waqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Berikut 4 alasan mengapa harus sholat. 1. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. 2. Sholat yang agama. 3. Sholat kunci masuk surga. 4. Sholat amal yang menentukan di hari perhitungan. Dalam Islam, setiap umat muslim diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu sesuai dengan perintah yang diturunkan Allah kepada Rasul. Sholat merupakan amalan utama yang pertama kali dihisab di akhir nanti. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga sholat menjadi salah satu ibadah yang wajib dan utama untuk dikerjakan umat Islam. Sholat ditunaikan dengan tujuan sebagai wujud penyembahan umat muslim kepada Sang Pencipta. Tak hanya itu, dengan sholat kita akan terhindar dari sifat buruk yang dapat membuat kita masuk ke dalam neraka. Fungsi sholat yaitu 1. Sholat sebagai benteng yang menjaga. 2. Sholat sebagai pengingat kita kepada sholat. Adapun peran dan tujuan sholat diantaranya 1. Agar tergolong orang bertakwa. 2. Untuk mencegah timbulnya perbuatan keji dan mungkar. 3. Agar bisa meraih keberuntungan yang besar. 4. Agar terhindar dari neraka. 5. Agar terhindar dari predikat kafir. 6. Agar segala amal kebaikan diterima Allah. Akhlak dalam sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang di dalamnya terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan akhlak seperti ikhlas, rendah hati, disiplin, sabar, dan lain-lain. Adapun beberapa nilai pendidikan akhlak dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, Surat Toha ayat 132, dan Surat An-Nisa ayat 103, yaitu 1. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. 2. Sholat melatih kesabaran. 3. Sholat membentuk kedisiplinan. Hikmah dalam sholat. 1. Mencegah dari perbuatan mungkar. 2. Mendidik menjadi pribadi yang disiplin. 3. Melatih menjadi pribadi yang tangguh. 4. Meninggikan derajat. 5. Membersihkan kesalahan dan dosa. 6. Meraih pertolongan Allah.
Makna spiritual dalam sholat. Makna spiritual sholat itu dalam setiap ucapan dan gerakan yang ada dalam sholat. Seseorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah. Dengan demikian tercipta rasa aman, tenang, damai, indah, sejuk, dan lapang di dada. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sabda Nabi yaitu, barang siapa yang menyepelekan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di dalam kubur, dan 3 siksaan di luar dalam alam kubur. 6 macam siksaan ketika di dunia. Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya, tanda kesolehannya akan dihapus oleh Allah dari keningnya, semua amalan tidak akan diberi pahala oleh Allah, Allah tidak akan mengangkat doanya ke langit, semua makhluk di dunia akan menyepelekannya, dia tidak akan mendapatkan bagian doa orang-orang soleh. 3 macam siksaan ketika sakaratul maut, diantaranya dia akan mati dalam keadaan hina, dia akan mati dalam keadaan lapar, dia akan mati dalam keadaan haus. Walau air lautan di dunia diminumkan kepada tetap tidak akan pernah menghilangkan haus dahaganya. 3 macam siksaan ketika berada di dalam kubur, yaitu kuburnya akan disempitkan oleh Allah, dihimpitnya sampai tulang rusuknya hancur berantakan. Di dalam kuburnya akan dinyalakan api neraka, kemudian orang yang meninggalkan sholat siang malam ia akan dipanggang dan dibolak-balikan di atas bara api tersebut. Ular yang bernama Sujal Akro akan datang pada orang-orang yang meninggalkan sholat. 3 macam siksaan pada hari kiamat bagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu Allah akan menggabungkan bersama orang-orang yang disifat menetap. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.